Saat kamu mendapati peristiwa yang kamu gak inginkan, pastinya sedih dan kecewa kan? Terus, apa yang kamu lakukan? Mengurung diri, cari hiburan biar gak keinget, atau berpikir, ya sudahlah, anggap aja tidak terjadi apa-apa. Berlarut-larut dalam kesedihan atau kita berpura-pura bahagia, keduanya gak baik loh, karena perasaan-perasaan negatif tadi akan menumpuk dan membuat hari-hari kita gak tenang. Nah, di video ini aku akan mengajak memahami bagaimana baiknya berdamai dengan rasa kecewa. Kalau kamu lagi ngalamin hal tersebut, tonton video ini sampai habis biar kamu dapat insight-nya ya. Gak semua peristiwa dalam hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita dapat nilai jelek, gagal mencapai sesuatu, teman berkhianat, kerjaan penuh tekanan, atau hubungan keluarga yang gak baik-baik saja. Dari kondisi-kondisi itu, kita merasa kecewa, marah, mengutuk diri. Ada juga yang sampai menaruh dendam ke orang lain. Sebenarnya wajar kok kita merasakan perasaan-perasaan negatif tersebut, dan justru terkadang kita butuh. Kok butuh? Ibaratnya gini, dulu waktu kita kecil berlatih naik sepeda, pastinya kan gak langsung lancar dong. Pernah kan terjatuh, dan itu gak sekali dua kali, bisa berkali-kali. Kita merasa sedih, tapi apa kita menyerah? Enggak kan? Kita mencoba lagi dengan bekal pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Jadi, perasaan negatif itu sejatinya yang mendorong kita untuk mencoba lagi memperbaiki diri. Tapi, ada juga yang trauma untuk mencoba lagi. Nah, ini nih yang gak wajar. Kalau kita membiarkannya berlarut-larut sampai menghambat aktivitas kita sehari-hari, bisa loh jadi timbul penyakit, baik itu penyakit mental maupun fisik. Hal penting yang harus diingat di saat perasaan negatif itu ada, jangan langsung ditimpa dengan perasaan positif. Ibarat gelas kaca yang dingin dituangi air panas mendidih, maka akan pecah. Terus gimana biar berdamai dan gak berlarut-larut dalam kekecewaan? Ada 5 poin yang menurutku harus banget dilakukan ketika kita ingin berdamai dengan kekecewaan. Yang pertama, sadari bahwa di dalam kehidupan itu isinya ujian. Allah akan menguji hamba-hambanya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, jadi kita yang mengaku hambanya pasti akan diuji. Seperti halnya ujian sekolah. Ketika kita mampu mengerjakan, maka kita akan naik kelas. Ujian hidup pun seperti itu. Ketika kita mampu menghadapinya, maka insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Jadi, jangan fokus ke apa ujiannya, tapi fokuslah ke bagaimana respon kita. Yang kedua, identifikasi. Tanyakan kepada pribadimu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Setidaknya, aku bagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal berfokus pada dirimu. Misalnya pertanyaan, apakah aku gagal karena kurangnya effortku? Atau apakah ekspektasiku terlalu tinggi? Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Intinya introspeksi diri. Yang kedua, faktor eksternal, berarti faktor di luar diri kita. Misalnya, aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil tidak sesuai dengan keinginanku. Atau, aku sudah berusaha selalu baik, tapi respon mereka tetap buruk.
Kalau faktor kegagalanmu atau masalahmu itu faktor internal, sebab kesalahanmu, nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Daripada kamu melakukan hal tersebut, mending lihatlah pada sisi lain, bahwa faktor internal jauh lebih mudah diperbaiki karena dalam kendalimu. Tapi jika faktor kegagalanmu atau masalahmu faktor eksternal, nggak perlu juga menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan takdir. Percayalah bahwa usaha dan kebaikanmu tidak akan sia-sia, sebab Allah tidak melihat pada hasilnya, tetapi melihat pada prosesnya. Yang ketiga, menerima. Semua orang punya kesalahan, baik itu kita maupun orang lain. Ketika kita memaafkan dan menerima apapun yang terjadi, perasaan negatif itu akan hilang, hati akan lapang, solusi akan mudah ditemukan. Untuk mengurai perasaan negatif secara praktis, kita bisa menuangkan kekecewaan itu melalui tulisan, menceritakan ke orang lain yang kita percaya. Tapi yang jelas aman menjaga rahasia selalu ada dan pastinya membuat kita tenang. Siapa lagi kalau bukan Allah? Maka ceritakanlah padanya. Misalkan setelah salat malam. Mungkin pada saat itu juga nggak langsung mendapatkan solusi atau langsung bahagia dan semangat, tapi setidaknya hati akan menjadi tenang. Bukankah semua keberhasilan berasal dari akumulasi kegagalan yang terus diperbaiki? Jadi, ambillah pelajaran dan hikmahnya. Setidaknya kita akan belajar banyak life skill ketika kita mengalami kegagalan. Yang keempat, perbaiki atau rencanakan ulang. Kalau udah menerima dan berdamai, hati kita akan lebih lapang dan tenang dalam memperbaiki kesalahan atau menyusun rencana lagi. Kalau kamu gak berencana untuk gagal, maka jangan gagal dalam berencana. Minimal kita tahulah track kita, karena biasanya orang yang gak punya rencana akan selalu was-was. Sedangkan orang yang punya rencana akan lebih tenang dan tahu kemana akan melangkah. Dan juga jangan lupa sertakan asumsi-asumsi biar kalau ada hal yang tak terduga terjadi, kita siap menghadapinya. Jadi kita fleksibel terhadap perubahan yang ada. Yang kelima, ingatlah kembali mana job desk kita sebagai manusia dan mana job desk Allah. Job desk manusia adalah proses yang di dalamnya ada usaha, doa, dan tawakal. Ketiga itu dalam kendali kita, maka maksimalkan. Dan pastinya ada campur tangan Allah. Sedangkan job desk Allah menentukan hasil. Apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik buat kita. Maka berhusnuzonlah bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gak mungkin akan menzolimi kita sebagai hambanya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Oke, sudah di penghujung video 5 cara agar kita mudah berdamai dengan rasa kecewa. Semoga kita yang sedang dalam keadaan kecewa, Allah mudahkan untuk ikhlas, karena ketika kita ikhlas, hikmah-hikmah itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu kita menanyakan banyak hal, mengapa saya, mengapa ini terjadi, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan menyadari kok, oh ternyata ini toh yang Allah mau, oh ternyata skenario Allah emang yang terbaik ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.